Tuti, gadis berusia 20 tahun, baru saja memulai kehidupan barunya sebagai mahasiswi di salah satu kampus negeri di Surabaya. Wajahnya teduh dengan kulit putih mulus seperti porselen, terawat sejak remaja. Tubuhnya proporsional, ramping namun berisi, dengan lekuk alami yang sering mencuri perhatian. Bagian dadanya yang menonjol dengan ukuran sekitar 38 membuat pakaian apapun yang ia kenakan tampak pas membentuk siluet anggun dan menggoda. Tapi Tuti bukan tipe yang suka menarik perhatian. Justru kesederhanaannya yang menjadi daya tarik tersendiri. Rambutnya hitam sebahu, senyumnya manis, dan tutur katanya lembut. Ia terlihat dewasa meski usianya baru genap 20 tahun. Tuti adalah adik kandung dari Maya Putri, perempuan dewasa yang penuh kasih dan telah menikah 3 tahun lalu dengan pria bernama Nanang. Sejak menikah, Maya tinggal di Surabaya. Karena kampus tempat Tuti diterima berada di kota yang sama, orang tua mereka meminta Maya untuk menerima adiknya tinggal sementara di rumah mereka. Maya awalnya sempat ragu, mengingat ia dan Nanang terbiasa tinggal berdua dengan ritme hidup yang sudah mapan. Namun, karena sayangnya pada sang adik, Maya akhirnya menyetujui. Bahkan, ia sendiri yang mengatur semua kebutuhan Tuti, mulai dari tiket kereta hingga makanan selama perjalanan. "Yenduk, hati-hati di kota orang. Jaga diri baik-baik ya," pesan ibu mereka sebelum Tuti berangkat. "Kalau sudah di rumah kakakmu, bantu beres-beres. Kasihan dia lagi hamil, jangan manja terus." Perjalanan ke Surabaya memakan waktu 8 jam dengan kereta. Saat kereta berhenti di stasiun tujuan menjelang subuh, Tuti bergegas turun. Ia hendak menelpon Maya, namun belum sempat sosok pria menghampirinya sambil berlari kecil. "Gimana tadi di jalan? Nyaman kan?" tanya Nanang suami kakaknya sambil mengambil koper dari tangan Tuti dan memasukkannya ke bagasi mobil. "Ya lumayan mas, banyak tidurnya sih," jawab Tuti agak canggung. Ia jarang bertemu kakak iparnya, dan kehadiran Nanang membuatnya gugup. Selama perjalanan menuju rumah, mereka lebih banyak diam. Sesekali, Tuti mencuri pandang ke arah pria dewasa di sampingnya itu. Wajah Nanang terlihat tenang, bahkan sesekali tersenyum seolah ingin mencairkan suasana. "Kak Maya, kemana ya mas?" tanya Tuti akhirnya. "Tidur, Din." Tuti, kasihan kalau dibangunin. Aku nggak tega. Lagi pula kan cuma jemput kamu," jawab Nanang sambil melirik sekilas. Tuti mengangguk pelan. Hening kembali menyelimuti mobil, namun diam-diam hati Tuti merasa diperhatikan. Ada sesuatu dari sikap Nanang yang terasa hangat. 2 minggu berlalu sejak Tuti tinggal bersama Maya dan Nanang. Ia sudah mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas kuliah, meski masa ospek benar-benar menguras tenaganya. Hari itu adalah hari libur pertama setelah masuk kampus. Tubuhnya terasa remuk, membuatnya masih meringkuk di kasur meski jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Selama 2 minggu itu pula, hubungan Tuti dan Nanang secara perlahan menjadi lebih dekat. Tuti sering curhat tentang dosen killer dan teman-teman barunya, sementara Nanang tak jarang ikut bercerita tentang pekerjaannya. Obrolan mereka biasanya hanya terjadi saat Maya tidak di rumah atau lewat pesan singkat. Entah kenapa, kedekatan itu tumbuh alami dan tanpa rencana. Sesekali, senyum mereka saling bertemu dalam diam. "Kamu nggak makan, Tuti?" tanya Maya yang tiba-tiba masuk ke kamar adiknya. Bentar lagi kak. Lagi capek, pengen males-malesan dulu," jawab Tuti dengan suara lesu, menarik selimut menutupi wajah. "Ya sudah, kakak keluar sebentar ya. Ada kerjaan yang harus diurus," ujar Maya sambil berjalan keluar kamar. "Kakak ini lagi hamil kok masih kerja toh? Harusnya istirahat di rumah. Lagi pula, gaji Mas Nanang juga udah cukup kan?" ucap Tuti tanpa sadar. Mendadak ia menutup mulutnya sendiri. Ia sadar ucapannya barusan bisa menimbulkan tanya. "Dari mana kamu tahu gaji Mas Nanang?" tanya Maya sambil menoleh dengan sorot curiga. "Eh, itu kak, dari temenku. Papahnya ada yang kerjaannya mirip kayak Mas Nanang. Jadi tak kira-kira aja." "Oh alah, kakak kira kamu tahu dari Mas Nanang langsung." "Enggak lah kak, kan kakak tahu sendiri, aku canggung ngomong sama dia," ujar Tuti sambil tertawa kaku. Maya tersenyum kecil lalu menutup pintu dan pergi.
Begitu Maya meninggalkan rumah, Tuti menghela napas lega, namun rasa bersalah itu masih tersisa. Ia tahu dirinya tidak sepenuhnya jujur. Beberapa saat kemudian Tuti memutuskan bangun dari tempat tidur. Ia berjalan pelan menuju kamar mandi, lalu membersihkan diri. Setelah mandi, ia hanya mengenakan handuk, pakaian santai dari bahan tipis dan melangkah ke dapur untuk mengambil air dingin dari kulkas. Saat hendak berbalik menutup pintu kulkas, tiba-tiba ia menabrak seseorang. Aduh! Tuti terjatuh ke lantai. Dari atas terdengar suara memanggil namanya. Tuti? Ia mendongak. Sosok yang berdiri di depannya adalah Nanang. Oh, Mas! Nanang tampak terkejut. Begitu pula Tuti. Tapi keterkejutan itu berubah jadi rasa malu luar biasa saat ia sadar handuk yang dikenakannya terlepas dari posisi semula, memperlihatkan lebih dari yang seharusnya. Ya ampun! Tuti segera berusaha menutup tubuhnya. Tapi ketika ia hendak berlari ke kamar, kakinya terpeleset karena lantai yang basah akibat tumpahan air. Ah! Ia jatuh tengkurap. Anehnya tak ada rasa sakit. Saat membuka mata, ia menyadari bahwa Nanang telah menahan tubuhnya. Tapi posisi mereka sangat dekat. Wajah Nanang tepat di atas wajahnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tangan Nanang secara tak sengaja mendarat pada bagian tubuh Tuti yang paling sensitif. Tuti membeku. Begitu pula Nanang. Sesaat mereka hanya saling menatap dalam diam. Tapi gelombang perasaan yang sejak lama terpendam, kini perlahan menyuak ke permukaan. Menyadari posisi mereka begitu dekat, Tuti panik. Ia segera berdiri dan berlari masuk ke kamar, meninggalkan handuk yang tergeletak di lantai. Ia menutup pintu dengan keras, lalu bersandar di baliknya. Napasnya memburu. Jantungnya berdetak kencang. Duh, bodoh banget aku tadi, gumamnya sambil memegangi dada. Ia mondar-mandir di dalam kamar, bingung dan merasa malu. Untung saja Maya tidak ada di rumah. Sementara itu, Nanang masih terpaku di dapur. Ia juga terdiam, syok atas kejadian barusan. Namun dalam diamnya, ia mengakui ada rasa kagum dan keterpesonaan yang tak bisa ia sangkal. Ia menatap kedua telapak tangannya sendiri, mengingat jelas bagaimana tadi jemarinya menyentuh dua anugerah dari tubuh Tuti. Beberapa menit kemudian, ia mengambil handuk Tuti yang masih tergeletak di lantai, lalu melangkah menuju kamar Tuti. Setelah beberapa kali mengetuk, pintu akhirnya dibuka. Tuti berdiri di baliknya, masih mengenakan baju seadanya, wajahnya tampak kaget. Din, Tuti, tadi itu, Mas gak? Nana menghentikan ucapannya. Ia kikuk. Suasana terasa kaku. Mereka hanya saling diam menatap. Wajah Tuti memerah karena malu. Namun, ia tak tahu bahwa Nanang sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Mas lebih baik sekarang, Mas. Tuti belum selesai bicara ketika tiba-tiba Nana membungkam bibirnya dengan ciuman. Tuti gelagapan, terkejut dengan perlakuan itu. Namun, saat Nanang mendekap tubuhnya dan mendorongnya perlahan ke arah tempat tidur, ia tak kuasa menolak. Kebaikan demi kebaikan itu terasa menuntut, mengalir cepat dan tanpa jeda. Mas, apa yang Mas lakukan? Ucap Tuti terbata. Din, Mas tahu ini salah. Tapi Mas juga tahu, kamu juga punya rasa yang sama kan? Bisik Nanang. Enggak Mas, ini salah. Jawab Tuti mencoba mengelak. Bohong, Mas tahu sejak pertama kamu datang ke rumah ini, kamu juga punya rasa. Balas Nanang. Tuti terdiam. Memang benar, sejak awal ia mengagumi sosok Nanang. Tapi ia juga sadar siapa Nanang sebenarnya. Suami kakaknya. Enggak Mas, kita nggak boleh kayak gini. Jangan bohongin perasaan kamu, Din. Mas juga punya rasa sama kamu. Kamu nggak sadar. Ucap Nanang penuh keyakinan. Tuti masih terdiam. Kata-kata Nanang seperti mantra. Apalagi selama ini ia tak pernah dekat dengan pria lain selain kakak iparnya itu. Perhatian yang selama ini diterimanya pun membuatnya merasa nyaman. Melihat Tuti tak bersuara, Nanang semakin mendekat. Ia memeluk Tuti dengan lembut. Mas tahu perasaan kamu, Din. Mas juga merasakannya. Pandang mata Mas sekarang. Ucapnya sambil meraih dagu Tuti. Tuti menatap matanya. Diam-diam, ia percaya pada sorot mata itu. Dan tanpa sadar, ia mengeratkan pelukannya serta membalas ciuman Nanang. Dari sanalah segalanya bergulir.
Pakaian demi pakaian terlepas. Yang tersisa hanyalah dua tubuh yang tak lagi saling membendung hasrat. Tuti belum terbiasa dengan keadaan itu. Namun, Nanang yang sudah lebih berpengalaman memimpin semua alur. Suara lembut bercampur gemuruh nafas menggema di dalam kamar. Ketika semuanya selesai, Nanang bersandar di sisi Tuti, memandang langit-langit kamar. Ia menyebut nama Tuti beberapa kali, sementara Tuti, yang baru saja mengalami hal itu untuk pertama kalinya, hanya dia menatap langit-langit, mencoba menerima kenyataan yang terjadi. Duh, Mas, nggak apa-apa, Din. Maya dulu juga kabet waktu pertama kali, balas Nanang sambil menenangkan Tuti. Meskipun awalnya ragu, Tuti pun berusaha menerima kenyataan itu. Ia menyadari betapa besar perhatian Nanang terhadapnya, meski kenyataan itu salah. Nampak Nanang merem seperti mengantuk, bahkan sesekali memanggil nama adik iparnya. Hal tersebut pun dialami pula oleh Tuti ketika Nanang mengubah haluan dan membalas kebaikan adik iparnya. Tuti memanggil Nanang. Iya, Mas. Kamu percaya sama Mas kan? Tanya Nanang. Tuti menarik napas panjang sebelum akhirnya mengangguk. Merasa yakin dengan ucapan Tuti, Nanang pun segera melajukan perahu pada pelabuhan adik iparnya. Dan rupanya benar, apa yang disangka Nanang sebelumnya. Pelabuhan yang baru memang sedikit kesulitan melajukan perahunya. Sementara Tuti sendiri sudah tak begitu peduli dengan kebaikan tersebut. Bahkan Tuti yang mulai dilanda banjir bandang pun tak menyadari jika keperdanaannya sudah sirna oleh kakak iparnya. Berbeda dengan Nanang, karena melihat Tuti senang, ia pun berusaha tak mengecewakan adik iparnya. Hingga pada saat tiba di tujuan utama, akhirnya pundi-pundi kebaikan Nanang pun semburat pada dua anugerahi serta benua-benua Tuti. Mereka terdiam sesaat dengan deru napas yang terdengar saling bersahutan. Suasana pengap mulai dirasakan, apalagi AC di kamar tersebut sedang bermasalah. Apa AC kamar ini rusak ya, Din? Tanya Nanang. Iya, sudah 1 minggu ini, Mas. Kenapa kamu gak bilang, Din? Pasti tiap hari kamu kepanasan kan? Nanang mulai menunjukkan perhatian lebih pada adik iparnya. Tuti hanya mengangguk, lalu kemudian justru menjauh dari kakak iparnya. Entah kenapa, setelah kejadian yang baru ia alami, Tuti mendadak canggung lagi. Apalagi saat itu ia masih berdua dengan keadaan yang belum seperti semula. Mas, apa nggak sebaiknya Mas pergi dari kamar ini? Tanya Tuti. Oh, jadi kamu ngusir aku? Sahut Nanang dengan nada jengkel. Enggak gitu, Mas. Tapi sampai sekarang, aku kepikiran sama Kak Maya. Nampak raut wajah Tuti menyesal. Ia pun juga terlihat bingung dan ketakutan. Yang sudah ya sudahlah, Din. Kita jalani aja dulu. Masalah ke depannya gimana, Mas? Janji Mas akan selalu ada di pihakmu. Ucap Nanang mencoba menenangkan Tuti. Tapi Mas Nanang meletakkan jemari di bibir adik iparnya. Jangan dipikirin, Din. Yang penting kita bisa jaga rahasia. Kakakmu lagi hamil sekarang. Kita jangan bikin stres dia. Tuti pun mengangguk mengerti. Sementara Nanang segera memeluknya. Sambutan demi sambutan kembali mereka haturkan. Sebelum akhirnya keduanya mendadak terhentak mendengar suara mobil Maya terparkir di halaman. Itu Kak Maya, Mas. Dia udah pulang. Ucap Tuti panik. Hah? Kok cepat? Ucap Nanang yang juga nampak kelabakan. Setelah mengambil pakaian yang tercecer, Nanang berlari keluar kamar. Begitu pula dengan Tuti yang berlari menuju pintu dan langsung menguncinya. Tepat saat keadaan sudah mulai sunyi, pintu depan pun terbuka, menandakan jika Maya telah masuk ke dalam rumah. Mas, bisa bantuin aku nggak? Terdengar suara Maya memanggil suaminya, dan terjadi percakapan di sana. 1 jam mengurung diri, akhirnya Tuti memutuskan untuk keluar kamarnya. Dia sudah terlalu lapar untuk menunggu Maya menyuruhnya makan. Saat baru keluar kamar, pemandangan pertama yang Tuti lihat adalah Nanang dan Maya sedang duduk bermesraan di ruang keluarga. Dan entah kenapa, hal itu membuat Tuti sedikit jengkel memperhatikannya. Din, kamu baru bangun? Tanya Maya melihat sang adik memperhatikannya. Bukannya langsung menjawab,
Fokus Tuti justru tertuju pada Nanang yang sedang berbicara dengan perut istrinya. Apa yang Tuti rasakan saat itu adalah cemburu. Karena begitu cepat dia merasa jika Nanang adalah miliknya, hanya karena baru sekali mengalami skibi di papap dengan kakak iparnya. Enggak kak, bukan tidur, tapi mandi, jawab Tuti dengan sedikit ketus. Ia pun lantas berpamitan ke dapur untuk makan karena sudah lapar sekali. Tapi baru beberapa langkah berjalan, Maya kembali memanggilnya. Din, tunggu, kenapa cara jalanmu kayak gitu? Sontak saja Nanang ikut menoleh ke arah Tuti. Kuatir Maya akan mengetahuinya. Tadi Tuti kepleset, Kak, jawab Tuti asal. Ya ampun, Din. Tapi kamu nggak apa-apa, Chan? Tanya Maya khawatir. Nggak apa-apa kok, Kak. Bentar lagi Dina keluar cari tukang urut sekalian. Iya sudah, kalau gitu biar nanti Mas Nanang yang antar, kata Maya. Sambil menoleh ke arah suaminya. Iya, Din. Mas ada tukang urut langganan. Nggak usah, Kak, Mas. Tuti keluar sendiri aja. Tuti masih mencoba menolak. Udah, nggak apa-apa. Sana, kamu makan dulu. Nanti biar Mas Nanang yang antarkan. Kemudian Tuti pun tak bisa menolak permintaan kakaknya. Dia lalu pergi ke dapur untuk sarapan yang tertunda. Saat di perjalanan, Tuti dan Nanang hanya saling terdiam. Tuti terlihat menghindari Nanang. Dia sangat merasa bersalah saat itu. Walaupun tadi dia sempat cemburu, namun Tuti kembali tersadar jika sikapnya itu keliru. Sementara Nanang yang tahu dengan sikap dingin adik iparnya, mendadak menepikan mobil di jalanan sepi. Kamu kenapa, Din? Nanang memulai perbincangan. Dia merasa tak nyaman karena tadi Tuti hanya diam saja. Sampai beberapa menit kemudian, bukan Mas yang salah, tapi kita. Aku juga mulai ada rasa sama Mas Nanang. Tapi aku tahu, Mas itu suami Kak Maya. Jawaban Tuti membuat Nanang menoleh. Maafin Tuti, Mas. Karena Tuti udah merusak rumah tangga Mas Nanang sama Kak Maya. Tuti terisak dan menangis sesenggukan. Heh, jangan nangis, Din. Kamu gak salah kok. Jangan nyalahin diri sendiri lagi ya. Nanang mencondongkan dirinya. Dia lalu memeluk Tuti, menghantarkan rasa nyaman dan aman untuk adik iparnya. Mulai saat ini, jangan pernah mikir seperti itu lagi ya. Mas milik kamu mulai sekarang. Kata-kata itu terus terngiang di ingatan Tuti. Sampai akhirnya keakraban itu terus terjalin di belakang kakaknya. Bahkan tak terhitung berapa kali Nanang dan Tuti skibi dipapap di rumah itu. Mereka tak mengenal waktu dan tempat. Tentunya saat Maya pergi atau sedang bekerja. Singkatnya, 4 bulan kemudian, kehamilan Maya sudah masuk usia 9 bulan. Beberapa hari lagi diperkirakan akan segera melahirkan. Beberapa persiapan pun sudah Maya siapkan. Dia begitu antusias menantikan kehadiran anggota baru di rumahnya. Suatu pagi, Maya sedang berjalan-jalan di sekitar kompleks sendirian. Sementara Nanang sedang berada di luar kota dan baru pulang nanti siang. Jadilah hari itu dia sendirian. Tuti dia biarkan istirahat di rumah karena Maya tahu jika adiknya itu kelelahan setelah bakti sosial di perkampungan. Tapi tanpa disadari Maya, Nanang rupanya sudah pulang ke rumah sebelum jadwal yang diberitahukan. Dia memang sengaja bilang pulang siang pada Maya, karena sudah rindu pada adik iparnya. Mas, kamu ini, kalau Kak Maya tiba-tiba pulang gimana? Tanya Tuti mendapati Nanang tiba-tiba sudah ada di sebelah divannya. Gak akan, Din. Dia kalau jalan-jalan biasanya lama. Udah, kamu tenang aja. Lagi pula, kamu juga kangen kan sama ini? Goda Nanang sambil menunjukkan perahu layarnya. Tuti pun tersipu. Ih, kamu ini Mas, bisa aja ah. Sahut Tuti sambil bersimpu di depan kakak iparnya. Tuti yang memang sudah semakin pro tak merasa kesulitan untuk mengatasi masalah yang dialami kakak iparnya. Dan hal itulah yang membuat Nanang kagum. Apalagi Tuti makin lama makin satset daripada istrinya. Dan ya, keduanya kembali larut akan kebaikan-kebaikan seperti sebelumnya.
Suara syahdu mengiringi jejak langkah mulia di sana. Bahkan tak peduli lagi kalau Kak Maya bisa pulang kapan saja. Dan benar saja, tanpa mereka sadari sedari tadi ada yang menonton kegiatan baik tersebut. Maya sudah pulang, dan saat dia tahu ada mobil Nanang, Maya langsung berjalan masuk ke dalam. Rasa heran muncul saat dia mendengar dengan jelas suara syahdu seseorang. Maya langsung mengikuti sumber suara itu. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat suami dan adiknya mendayung sampan melewati samudra. Maya tidak bisa berkata apa-apa. Dia terdiam seperti patung, hanya air matanya yang terus mengalir. "Mas?" Suara Tuti begitu menyayat hati Maya. Apalagi dia melihat siaran langsung dari sumbernya. Kebaikan-kebaikan itu terus berlanjut dan Maya terus memantaunya. Hingga di akhir penghujung tiba. Ketika Tuti dan Nanang sampai pada tujuan utama, bersamaan dengan itu, Maya jatuh luruh ke lantai dengan perut membentur vas bunga di depannya. Maya tergeletak dengan air ketuban yang mengalir di sekitarnya. Ya, Maya mengalami pendakwahan sebelum waktunya. Sementara Tuti yang terus-menerus dihantui rasa bersalah, sering mengurung diri di rumahnya. Ia berhenti kuliah dan memutuskan kembali ke rumah orang tuanya. Hingga tepat 100 hari kepergian Maya, kakaknya, Tuti memilih mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri saat acara tahlil berlangsung di rumahnya. Seluruh warga serta keluarga begitu syok dan terpukul. Hanya saja, mereka tak ada yang tahu penyebab pasti Tuti mengakhiri hidupnya. Sebab, hingga saat kepergian Tuti, tak ada satupun keluarga ataupun teman yang tahu penyebabnya. And, begitulah kisah cinta segitiga antara Maya, Nanang, dan Tuti. Dari cerita tersebut, ada satu pelajaran yang dapat dipetik. Bahwasanya setiap hubungan gelap pada akhirnya akan berujung dengan kesengsaraan.